Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ini yang juga kami temukan dan ini yang sedang kami benahi. Nah, seringkali barang milik negara, terutama rumah negara, yang disebut dengan rumah negara itu sering kita ketahui namanya rumah dinas. Rumah dinas itu terbengkalai atau ditempati oleh orang yang tidak berwenang atau tidak sesuai ketentuan atau sengaja dibiarkan kosong. Nah, oleh karena itu kami di sini, terima kasih buat pertanyaan itu Pak. Kami juga dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan namanya SBSK untuk memastikan bahwa seluruh aset itu digunakan. Paling tidak kami lakukan identifikasi mana-mana rumah dinas yang tidak dihuni sesuai dengan ketentuan. Kami akan melakukan edukom dengan satuan kerja tersebut untuk menempati agar rumah itu ditempati. Kalau tidak ada lagi, misalnya satu kantor ada 30 rumah dinas, namun pegawai yang bisa menempati hanya 25, berarti ada yang mubazir 5 dong. Nah, 5 ini bisa ditawarkan kepada kementerian lain atau kepada unit lain atau kepada Bapak polisi yang misalnya atau yang belum punya rumah dinas atau belum menempati rumah dinas, boleh tinggal di situ supaya sama-sama menjaga, supaya sama-sama melihara. Karena tujuan utama adalah tadi rumah dinas itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Memang ada beberapa kasus, ya, misalnya ada suatu proyek pemerintah di sana, kemudian proyek itu selesai, ya rumah itu memang rumah yang dulunya diadakan misalnya untuk proyek tersebut. Kadang-kadang kita melihatnya kok terbengkalai, padahal memang rumah itu dulu diadakan untuk proyek misalnya bendungan. Nah, setelah bendungannya selesai, rumahnya masih ada kok nggak ditempati. Ya memang ada case seperti itu, dan itu juga kita akan mencari treatment terbaik untuk bagaimana aset-aset yang idle atau tidak digunakan itu kita gunakan, kita upayakan supaya seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti itu. Yang pertama terhadap rumah negara yang dihuni oleh pensiunan. Nah, terhadap rumah negara yang dihuni oleh pensiunan ini, kita tahu bahwa sebenarnya ketika seseorang ASN, TNI, Polri akan pensiun, berarti ketika sebelum menerima SK pensiun, seharusnya beliau mengembalikan kunci, mengembalikan rumah kepada kantornya tersebut. Oleh karena itu bila terjadi hal seperti ini, maka kantor tersebut, unit tersebut harus mengeluarkan yang bersangkutan dari rumah dinas tersebut. Itu ketentuannya, Mbak. Harus mengeluarkan, karena itu harus dihuni oleh pegawai yang aktif. Harus dihuni oleh pegawai yang aktif, karena tujuan didirikannya rumah dinas adalah untuk dihuni oleh ASN, TNI, Polri. Ya, biasanya pengosongan itu harus melibatkan pengadilan, namanya eksekusi pengosongan. Namun ada ketentuan dari Mahkamah Agung mengatakan untuk kasus barang milik negara, maka apabila diperlukan si Satker, si satuan kerja tersebut bisa mengosongkan langsung aset-aset tersebut dengan bantuan alat-alat negara. Apa alat-alat negara? Bisa Satpol PP, bisa polisi, seperti itu. Jadi tinggal saja keinginan dari Satker tersebut untuk melakukan pengosongan, seperti itu. Betul. Nah, terkait dari sisi kemanusiaan juga, kalau kita lihat udah ujur, kita harus pindahkan. Tapi sering sekali memang, mohon maaf saya katakan ya, kita terlena kalau tinggal di rumah dinas karena kita lupa untuk investasi beli rumah sendiri. Atau memang ada juga yang, mohon maaf, moral hazardnya tidak benar. Dia mengandung moral hazard, misalnya sudah punya rumah tapi pengen juga rumah dinas yang dia tidak berwenang. Nah, kalau kita tadi permasalahkan bagaimana di kemanusiaannya, lah
Kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri, saya menghuni rumah negara saya tidak berhak, bagaimana juga dengan kemanusiaan saya? Karena tujuan sebenarnya itu diadakan adalah untuk manusia lain. Jadi jangan kita melihat hanya sebagai victim, sebagai korban, tapi bagaimana memposisikan diri kita juga. Misalnya kita tinggal di situ, harus melihat bahwa ada manusia lain yang harus tinggal di situ, yang berwenang. Oleh karena itu, seringkali dari sisi pengelolaan BUMN kita lakukan dengan cara yang persuasif terlebih dahulu. Namun kalau yang orang tersebut tetap juga mengeraskan hati, ya sudah, kita pakai alat-alat negara untuk menegakkan langkah selanjutnya seperti itu. Tapi paling prinsipnya kita lakukan cara-cara persuasif. Namun kalau persuasif tidak berhasil ditempuh, ya kita akan menggunakan jalur hukum. Justru kalau di dalam BUMN diatur jelas bahwa untuk barang yang sudah rusak berat, sudah tidak bisa dihuni lagi, bisa kita lakukan penghapusan. Jadi tidak masalah dengan itu, tidak ada isu dengan itu. Artinya peraturan membolehkan untuk melakukan penghapusan karena memang fisiknya sudah tidak ada. Atau misalnya kita menemukan dulu tercatat, sekarang tinggal hanya fondasinya saja. Atau seperti kejadian tsunami Aceh, gempa atau likuifaksi di Palu, ya akhirnya rumah itu sudah tidak ada lagi ditelan bumi, ya kita melakukan proses namanya penghapusan. Bagaimana syaratnya? Syaratnya seperti tadi, ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi. Kalau itu memang tidak layak huni, harus ada dari instansi, misalnya dari Kementerian PUPR, bahwa rumah tersebut memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan atau sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, ya itu bisa dilakukan penghapusan. Kalau kebakaran, misalnya harus ada surat dari dinas kebakaran, dinas pemadam kebakaran yang menyatakan bahwa rumah tersebut terbakar dan sudah tidak ada lagi material misalnya yang bisa kita jual untuk dilelang dari sisa yang terbakar tadi. Itu bisa juga kita lakukan penghapusan. Tujuannya lagi untuk dibangun kembali atau seperti apa, tergantung dari perencanaan kembali, apa mau dibangun kembali atau dengan pemanfaatan yang lain. Betul, jadi penghapusan itu tidak sekedar dihapuskan, walaupun penghapusannya itu di satuan kerja, maka untuk BUMN harus dengan persetujuan Menteri Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh kehadiran kami KPKNL Jayapura. Tapi kalau kasus di daerah harus persetujuan dari Sekda selaku pengelola barang milik daerah, seperti itu Mbak. Jadi tidak ujuk-ujuk dilakukan penghapusan, tidak, melalui prosedur tata kelola yang benar. Yang pasti memakan waktu, karena seperti tadi ada bukti surat, ada berita acara, ada tim yang memeriksa, kan pasti butuh waktu karena kita tinggal di ruang waktu toh. Jadi kita pasti butuh waktu, tidak akan mungkin simsalabim langsung jadi. Itu harus melalui namanya waktu. Oke, tadi kalau tim dikatakan tim, ya sebenarnya saya katakan bukan tim ya, tapi unit khusus. Nah kalau di Kementerian Keuangan ya kami lah, KPKNL lah yang selaku pengelola barang. Kalau di daerah itu namanya lebih sering kita dengar namanya BPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi itulah yang berfungsi sebagai wakil di pemerintahan daerah atau di kami KPKNL di pemerintahan pusat, untuk fungsi pengelolaannya ada di situ. Nah, kalau ada tim tadi misalnya untuk menghapuskan, itu bentuknya temporer, bisa dibentuk hanya satu kali kegiatan. Tapi kalau yang berlaku terus-menerus, yaitu namanya pengelola barang tadi, untuk di pusat, pemerintahan pusat itu ya KPKNL, tapi untuk di daerah itu BPKD tadi Mbak. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Yang pasti kita tahu bahwa untuk seperti tadi komitmen pemerintah pusat misalnya untuk pembangunan kantor gubernur didanai oleh APBN, itu bentuk bantuan dari pemerintah pusat, dan yang membangunkannya itu adalah Kementerian PUPR. Nah, itu bentuk komitmen pemerintah pusat. Nah, terkait nanti kantor DPRD-nya, terkait dengan kantor dinasnya, ya akan menggunakan APBD. Namun dalam hal tersebut pemerintah ini yang baru pertama kali
Ya, untuk yang pertama kali untuk daerah otonomi baru DOB, pemerintah mengeluarkan dana untuk membangun kantor itu dari APBN. Karena komitmen kan diberikan untuk masyarakat Papua Selatan, seperti itu, Mbak. Ya pasti, namanya selama manusia hidup pasti ada namanya kendala toh. Nah, dalam kendala-kendala itu ada misalnya BUMN hilang, kemudian ada yang tenggelam di laut, kapal-kapal kita, ya itu kan bentuk juga kendala. Kemudian kita lihat ada pesawat kita yang jatuh, itu kan juga kendala. Kemudian ada mobil masuk ke jurang, mobil plat merah misalnya, itu juga bentuk-bentuk dari kendala. Atau misalnya kita mau mencari tanah, ternyata tanahnya sudah dimakan abrasi atau longsor, atau itu juga kendala. Namun kalau tata kelolanya, niat kita benar untuk mengelola, pasti kita bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, untuk lelang ya ada beberapa ketentuan mengenai lelang ya, yang di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di Dinas Perikanan ada namanya lelang ikan. Kita tahu tempatnya TPI, tempat pelelangan ikan. Kemudian ada kalau kita menggadaikan barang kita di Pegadaian, ada juga namanya lelang gadai. Kemudian ada juga yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan namanya lelang komoditas. Kemudian di pasar modal ada namanya lelang saham. Jadi itu memang regulasinya berbeda-beda. Namun terkait lelang yang kami selenggarakan ini merupakan turunan dari vendor reglement. Vendor reglement itu atau undang-undang lelang yang berlaku di seluruh Indonesia, yaitu terutama itu secara hukum memang harus dilelang, misalnya karena menjalankan putusan pengadilan atau karena kesukarelaan untuk melakukan lelang, misalnya lelang lukisan. Kita pernah lelang misalnya lelang karya Michelangelo atau Raden Saleh atau siapa, misalnya seniman-seniman besar, pematung-pematung hebat, misalnya melakukan lelang, boleh. Jadi lelang itu sangat luas, bahkan lelang amal juga seperti itu. Jadi misalnya barang-barang bekas pakai yang orang terkenal pengen misalnya jaketnya dilelang, hasilnya untuk lelang amal, hasilnya untuk amal, kita juga melayani lelang-lelang tersebut. Jadi yang membedakan lelangnya tadi, kalau di Kementerian Kelautan Perikanan itu ada tempat pelelangan ikan, memang hanya melelang ikan saja. Terkait dengan komoditas itu, apakah misalnya coklat, kopi, hanya komoditas itu saja yang dilelang. Tapi kalau di kita adalah lelang ya karena hukum, misalnya putusan pengadilan atau lelang kredit misalnya lewat hak tanggungan, itu yang kita layani. Dan misalnya tadi barang milik negara, barang milik daerah, bahkan barang milik pribadi, kita mau lelang, rumah kita mau lelang, boleh loh. Jadi tidak harus melalui satu-satunya melalui notaris, PPAT, tidak. Tapi misalnya Mbak Desi, saya mau harga yang terbentuk, harapan saya 100 juta, kalau boleh 120 juta nih atau 150 juta, mau coba dengan lelang, silakan Mbak Desi, kami bisa melelangkan rumah Mbak Desi misalnya, atau propertinya, atau mobilnya, atau pre-love, ya. Jadi boleh kami lelang seperti itu. Ya pasti, itu pasti. Setiap lelang itu ada namanya risalah lelang. Risalah lelang itu merupakan bukti otentik yang bisa kita bawa untuk melakukan peralihan nama. Misalnya kalau kita membeli mobil, kita bawa ke Samsat, maka nama kita akan digantikan di BPKB dengan bukti kutipan risalah lelang namanya. Ketika kita membeli tanah, kita bawa ke BPN, ke kantor pertanahan, maka dengan menunjukkan bukti tadi ditambah dengan membayar BPHTB dan pajak-pajak, maka kita bisa melakukan perubahan atau balik nama terhadap sertifikat tersebut. Seperti itu. Betul, sangat betul sekali. Jadi kalau hukum kita mempersyaratkan peralihan kepemilikan, atau dalam bahasa hukum namanya transfer of title, ada transfer kepemilikan, maka perubahan kepemilikan itu terjadi ketika nama itu didaftarkan. Ketika risalah lelang itu sudah diketuk palu, misalnya si pembeli sudah membayar,
pajak-pajaknya sudah diselesaikan, BPHTB-nya sudah diselesaikan, dia secara material menjadi pemilik. Tapi secara formil dia harus mendaftarkan kepemilikannya ke kantor pertanahan. Nah, itu yang disebutkan proses pemindah tanganan. Sama lewat notaris juga, nama kita akan tercantum walaupun hari ini baru kita melakukan misalnya akta jual beli, bisa saja 2-3 hari lagi baru nama kita akan berubah di sertifikat, tidak pada langsung pada jam itu toh, seperti itu. Nah, untuk kasus barang milik negara atau barang milik daerah, ketika barang tersebut dibeli, kemudian si pembeli sudah membayar, kemudian si satuan kerja ini melakukan namanya BAST, berita acara serah terima. Barang yang dibeli itu diserah terimakan kepada pembeli lelang. Ketika BAST ini transfer itu sudah selesai. Nah, berdasarkan BAST ini paling lama 1 bulan, maka si Satker harus mengeluarkan SK penghapusan dan melakukan penghapusan pada sistem pencatatan barang milik negara tersebut atau barang milik daerah tersebut. Paling lama 1 bulan. Seperti paling lama 1 bulan sejak ya, Pak. BAST. Piutang ini apa sih piutang ya? Nah, piutang itu ada orang yang berhutang kepada negara. Itu yang disebut dengan piutang. Karena apa? Bisa karena memang dia menikmati fasilitas dari pemerintah, atau bisa karena pemerintah memberikan pinjaman, atau bisa karena memang karena ketentuan undang-undang atau ketentuan regulasi yang ada ya. Jadi piutang itu timbul dari banyak hal. Oleh karena itu misalnya ketika dahulu kita tahu kan ada belum semua tercover dengan BPJS, ada orang berobat ke rumah sakit, ditolong dulu, ternyata uangnya belum ada dan dia diizinkan pulang dari rumah sakit, masih ada kekurangan pembayaran, kan ini piutang namanya. Nah, itulah yang disebut dengan piutang daerah. Atau ketika ada namanya kredit usaha rakyat yang disalurkan, kemudian uangnya berasal dari APBN, kemudian dalam periode ternyata yang bersangkutan tidak sanggup mencicil lagi, atau kolaps, atau karena pilot atau apa, kan itu bentuk dari piutang negara. Itu yang disebut dengan piutang negara. Ya, kami berterima kasih ke RRI Merauke untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan edukasi dan komunikasi bagi masyarakat terutama yang ada di Papua Selatan dan yang ada di Merauke, bahwa kami dari KPKNL Jayapura yang berkedudukan bertempat di Gedung Keuangan Negara Jayapura lantai 4, dan kami hadir di Papua Selatan untuk memberikan layanan terkait pengelolaan kekayaan negara, terkait penilaian untuk BMN dan BMD, terkait pengurusan piutang negara dan piutang daerah, dan juga terkait dengan layanan lelang. Silahkan menggunakan jasa kami, karena kami adalah pemerintah, maka setiap layanan kami akan dikenakan 0 rupiah kecuali yang ditentukan oleh undang-undang yang harus disetorkan sebagai penerimaan negara. Silahkan datang ke kantor kami ke Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gura Besi di lantai 4 di Jayapura. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.